Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Urindo kelas 39C. Perkenalkan, saya Dr. Hutami Hasbila Rahmi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Respati Indonesia kelas 39C. Di sini, di podcast ini, saya akan memberikan atau membagikan informasi-informasi mengenai keselamatan pada pasien. Pada penasaran kan isi podcast saya ini apa? Saksikan terus sampai habis. Kita tidak mau kan pasien-pasien yang datang ke rumah sakit kita bukannya sembuh, malahan jatuh sakit. Maka dari itu, penting sekali untuk mengetahui keselamatan pada pasien. Keselamatan pada pasien itu apa ya? Banyak sekali yang perlu dipelajari tentang keselamatan pada pasien. Mulai dari insiden keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien definisinya yaitu kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan berpotensi mengalami cedera yang dapat dicegah pada pasien. Macam-macam insiden dalam keselamatan pasien menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia terdiri dari 5 istilah. Ada KTD atau kejadian tidak diharapkan, kemudian KNC atau kejadian nyaris cedera, atau KTC kejadian tidak cedera, dan kejadian potensial cedera. Yang lebih parahnya lagi, kejadian sentinel. Elemen penilaian sasaran keselamatan pasien menurut Permenkes nomor 1691//per/8/tahun 2011 ada 6, yaitu ketepatan identifikasi pasien. Yang kedua, peningkatan komunikasi efektif. Yang ketiga, peningkatan keselamatan penggunaan obat dan cairan. Yang keempat, kepastian tepat lokasi prosedur dan tepat pasien operasi. Yang kelima, penggunaan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang terakhir, pengurangan risiko pasien jatuh. Kita akan bahas satu-satu dari elemen-elemen yang ada 6 tadi. Yang pertama, kita bahas ketepatan identifikasi pada pasien. Kesalahan identifikasi pasien dapat terjadi pada pasien yang keadaan terbius atau tersedasi, mengalami disorientasi atau gangguan dari kesadarannya, kemudian tidak sadar, kemudian bertukar tempat tidur, bertukar kamar, bertukar lokasi di rumah sakit, kemudian adanya kelainan sensori atau akibat situasi lainnya. Pasien diidentifikasi menggunakan 2 identitas, misalnya nama pasien dan tanggal lahir, kemudian ataupun bisa menggunakan nama pasien dan nomor rekam medis. Pasien diidentifikasi sebelum memberikan obat, transfusi darah, atau produk darah lainnya, sebelum mengambil spesimen darah, ataupun spesimen lainnya. Kemudian, sebelum memberikan perawatan atau sebelum melakukan tindakan prosedur medis. Yang kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan kebanyakan terjadi pada perintah diberikan secara lisan atau melalui telepon. Komunikasi yang mudah terjadi kesalahan yang lain adalah pelaporan kembali hasil pemeriksaan kritis, seperti melaporkan hasil laboratorium klinik Cito melalui telepon ke unit pelayanan. Instruksi atau laporan hasil tes secara verbal dan telepon harus ditulis, kemudian dibaca kembali dan dikonfirmasi kembali ke penerima instruksi laporan. Elemen keselamatan pasien itu yang ketiga adalah peningkatan keselamatan penggunaan obat dan cairan. 6 obat yang secara signifikan beresiko terjadinya kesalahan, diantaranya insulin, heparin, opioid, injeksi kalium klorida atau konsentrasi kalium fosfat, dan obat kemoterapi. Kemudian, berikan informasi kepada pasien tentang pengobatan yang didapatnya. Buat label yang ditempelkan di sekitar obat yang mempunyai risiko tinggi. Misalnya, peringatan obat memiliki konsentrasi tinggi harus dilancarkan. Pastikan perawat memberikan obat dengan 11 tepat
tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, tepat pasien, kemudian tepat cara pemberian, tepat dokumentasi, tepat edukasi, tepat pengkajian, tepat evaluasi, tepat alasan penolakan, dan yang terakhir tepat kadaluarsa obat. Elemen yang keempat, kepastian tepat lokasi, prosedur, dan tepat pasien operasi. Menggunakan tanda yang mudah dikenali untuk diidentifikasi dan mengikut sertakan pasien dalam proses penandaan. Menggunakan checklist atau pada proses lainnya yang tepat. Prosedur yang tepat dan pasien tepat sebelum operasi, dan seluruh dokumentasi serta peralatan yang dibutuhkan tersedia benar dan berfungsi. Protokol umum, tindakan terkait kepastian tepat lokasi, prosedur, dan tepat pasien operasi, yaitu menandai lokasi operasi atau marking, menggunakan tanda yang disepakati, menggunakan tanda yang tidak ambigu. Daerah yang tidak dioperasi tidak boleh ditandai kecuali sangat diperlukan. Menggunakan penanda yang tidak mudah terhapus. Yang kelima, dari elemen keselamatan pasien yaitu pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Pusat dari eliminasi infeksi ini maupun infeksi lainnya adalah cuci tangan. Bagaimana sih cuci tangan yang benar? Cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah. Nah, cuci tangan yang benar itu bisa menggunakan hand rub ataupun hand wash. Hand rub menggunakan alkohol atau antiseptik, sedangkan hand wash menggunakan sabun dan air mengalir. Bedanya apa lagi ya hand rub dan hand wash? Hand rub itu perlu 20-30 untuk melakukan cuci tangan. Sedangkan hand wash memerlukan 40-60 detik untuk melakukan cuci tangannya. Melakukan cuci tangan kapan aja sih? Yang pertama, sebelum dan sesudah menyentuh pasien. Yang kedua, sebelum dan sesudah melakukan tindakan aseptik. Yang ketiga, setelah terpapar cairan tubuh pasien. Yang keempat, sebelum dan setelah melakukan tindakan invasif. Yang kelima, setelah menyentuh area sekitar pasien atau lingkungan. Pengurangan resiko lainnya selain cuci tangan adalah menggunakan APD. Elemen yang keenam dari keselamatan pasien yaitu pengurangan pasien resiko jatuh. Intervensi yang dapat dilakukan perawat untuk mencegah terjadinya jatuh pada pasien. Yang pertama, mengorientasi pasien pada masuk rumah sakit. Yang kedua, menjelaskan sistem komunikasi yang ada. Yang ketiga, bersikap hati-hati saat mengkaji pasien dengan keterbatasan gerak. Yang keempat, supervisi ketat pada awal pasien dirawat, terutama pada malam hari. Yang kelima, menganjurkan menggunakan bel bila membutuhkan bantuan. Yang keenam, memberikan alas kaki yang tidak licin. Yang ketujuh, memberikan pencahayaan yang adekuat. Yang kedelapan, memasang pengaman tempat tidur, terutama pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran dan gangguan mobilitas. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu menjaga lantai kamar mandi agar tidak licin. Di saat ini semuanya harus melaksanakan pencegahan yang sudah diberikan oleh saya di podcast ini. Saya Dr. Utami Hasbila Arahmi yang membawakan podcast keselamatan pada pasien. Undur diri dulu ya. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.